Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain. Wa an Abi Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad ad-dunya yuhibbuka Allah wa shazim 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Jadi itu masa hukumnya jawab ini Allah biasa tidak hasanah. Hadis yang ke-16 adalah istighfar dulu. Dari sininya Sa'ad bin Sa'ad as-Sa'idi beliau mengatakan cara dulu ada seseorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan aku, beritahu aku ala amalin, atas sebuah amal. Idza amiltuhu wa kerjakan ahabbani Allah. Allah akan mencintai. Beritahu aku satu amal, aku kerjakan, Allah akan cinta. Wa ahabbani nas, dan manusia juga cinta kepada Allah. Jadi beliau minta amal kalau dilakukan bisa dicintai orang, dicintai Allah. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah di dunia. Hatinya jangan cinta dunia, jangan condong kepada dunia. Yuhibbuka Allah, Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima 'indan nas, dan zuhudlah pada apa yang dimiliki manusia, hanya pada hartanya orang, pada apapun yang dimiliki orang lain. Yuhibbukan nas, kamu akan dicintai oleh manusia. Lihat ini, pertama bahas hadisnya. Di Islam itu biasa datang sama ulama, datang sama orang soleh, minta amalan biar baik. Tapi jawaban orang soleh itu amalan bukan bacaan. Ustaz, saya ingin dicintai orang, baca ini, udah gitu aja. Udah. Rasulullah tak pernah. Kalau meminta amalan untuk biar dicintai manusia, biar apa? Rasulullah jarang memberikan hal yang gitu. Mungkin untuk pribadi kadang dikasih bacaan. Tapi dia Islam itu bukan sekedar cuma baca selesai, tapi amal. Kalau baca itu bacaan qiraah lafaz. Amalan-amalan itu bagus, ya, bagus. Cuma juga manusia yang harus berusaha. Ya, contoh ini kita saya dicintai oleh Allah ya Rasulullah. Dan dicintai oleh Allah. Tidak ada istilah baca ini selesai. Tidak cukup. Kalau yang dicintai orang lain baca ini tidak kurang. Harus ada baca apa? Amalkan ini sendiri. Baca ini, kerjakan seperti itu. Kita ini berada di zaman semua punya instan. Bahkan ingin soleh, ingin dekat dengan Allah. Kadang-kadang dikasih amalan bacaan aja nggak mau sebenarnya. Kalau dulu masih mau dikasih bacaan, sekarang minta bacaannya yang pendek-pendek, dikurangkan. Setelah kita amalan, jangan panjang-panjang amalannya. Nanti lama-lama nggak mau pakai amalan, kita ditiup aja selesai. Terus mana usahanya kita, ibadahnya kita? Mana pikirnya kita manusia? Kalau kita nggak mau berpikir, nggak mau usaha, nggak mau bergerak, kita namanya mau ibadah. Betul, bacaan itu masuk bagian dari ibadah yang dibaca. Tapi manusia diciptakan oleh Allah bukan cuma sekedar membaca. Dia yang lebih dominan adalah beramal dengan badannya. Gitu. Coba kita bayangkan sekarang keadaan kita ini, kita koreksi diri kita ya. Karena itu kita perlu memperbaiki diri, mengkoreksi diri kita. Amalan diri kita itu bagus dibaca, tapi tetap
juga harus ada bergerak, ada usaha, berupaya. Minta doa ke ustaz, ke guru biar rezekinya lancar. Ada amalan kedua apa? Dia tahu amalan paling mujarab biar rezeki lancar. Apa itu? Selain doa ya, amalannya apa? Keseriusan, ketekunan dalam bekerja. Semua takdir tergantung takdir kalau ini sekarang lepas dari takdir. Serius, habis itu berdoa, amal, baca wiridan, baca doa. Kalau kita nggak wiridan, nggak baca doa, apa kalau kita nggak wiridan, baca doa aja, tapi berdiam aja di rumah kamu aja, karena malas, susah. Memang rezeki pokok pasti sampai bagaimanapun takdirnya ya, rezeki pokok. Walaupun dia tidur aja pasti datang sama dia. Cuma kita disuruh berusaha untuk bekerja. Nah, begitu hadirnya. Ketika lihat Rasulullah dan ya Rasulullah minta amalan dicintai oleh Allah. Sebetulnya ada jawaban. Baca biar dicintai oleh Allah, baca Qul Ahad, salah satu surat yang membuat cinta. Tapi Rasulullah terkadang menjelaskan Islam itu bukan sekedar bacaan. Islam itu apa? Kadang orang dikasih bacaan tapi hatinya tetap kotor, tidak mau merubah diri. Nah, yang seperti ini kurang manfaat. Makanya mencoba bilang zuhudlah di dunia. Kalau kamu zuhud di dunia, Allah akan cinta. Ini hadis itu bukan hadis. Sebagaimana besar bencinya Tuhan kepada dunia. Berarti kan ini kebalikannya, saya ingin dicintai oleh Allah, Allah keluarkan dunia dari hati kamu. Kan sudah begitu, jangan cinta dunia. Nanti Allah cinta kepada. Berarti kalau ada cinta dunia di hati kita, Allah belum sayang. Kenapa Allah nggak sayang? Karena ada dunia di hati. Ini gambaran berat buat kita ya, bahwa dunia benar-benar tidak dicintai, bahwa dunia benar-benar dibenci. Sampai-sampai orang yang di hatinya ada dunia itu dibenci juga oleh Tuhan. Dunia ini dikatakan dari mulai awal diciptakan tidak pernah dilihat oleh Allah. Artinya dilihat di sini dipandang dengan kasih sayang Allah. Dari awal diciptakan, bayangkan. Satu kali pun tidak pernah dipandang dengan pandangan kasih sayang. Kita menyayangi dunia. Coba hadirin, ada kawan kita, ada musuh kita. Musuh. Kalau kawan kita ngomong sama kita, ulun cinta dia, ulun benci sama ini, kawan kita. Kira-kira kita tambah sayang sama kawan kita? Sayang kan? Tapi kalau kawan kita ulun cinta sama sini, padahal itu musuh ulun. Kira-kira gimana rasa ulun kawan ulun? Kecewa. Nah begitu lagi. Jangan sampai mencintai menyayangi sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk benci kepada. Akhirnya kita nggak cinta itu. Ini kunci utama zuhud ya. Kunci utama mahabbah adalah zuhud pada dunia. Nggak akan dapat cinta Allah orang yang belum zuhud. Makanya orang-orang soleh itu benar-benar hati-hati misalnya. Mereka benar-benar berhati-hati dalam mahabbah kepada dunia. Karena nggak akan dapat cinta Allah kalau masih di hatinya ada cinta kepada dunia. Jadi bukan main-main. Mereka mengerti betul yang di hatinya masih ada cinta dunia tidak akan diberikan apa-apa. Dan lalu begitu juga ingin dicintai manusia. Jangan omak apa yang ada di sisi manusia. Wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki orang lain. Artinya jangan berharap, jangan kepengen di hatinya, jangan cinta dengan hal milik orang, uang, pangkat, kedudukan yang dimiliki orang lain, jangan dimasukkan ke pikiran kita. Kalau kita kepengen, kalau kita berharap, kita meminta, rindu dengan hal milik orang, ini kita akan jadi orang yang dibenci juga. Contoh, ada kawan dapat gajian atau dapat uang, kita langsung kita mau alhamdulillah gajian lah, mana jatah ulun. Orang yang seperti ini nggak mungkin baik, nggak mungkin disenangi orang lain.
Setiap orang dapat nikmat, dia ikut bagi-bagi, ikut ambil jatah nikmat di situ. Tapi nanti kalau orang dapat musibah pasti pergi orang kayak gitu. Ada orang parasit, racun bahaya. Dekat kalau ada keuntungan, pergi kalau ada kesusahan. Ini kayak gini nggak mungkin di sana. Justru kita ini kalau bisa kita memberi, bukan mengambil keuntungan dari orang lain. Kita semua tahu, kita semua merasakan. Siapa yang mendekat karena keuntungan saja? Sabar. Orang yang tamak dengan milik orang lain sabar. Punya apa? Kerja apa? Oh, kaya lagi. Sini. Belum akrab sama dia. Jelek kayak gini. Oh, sini punya pangkat, digunakan pangkatnya kawannya. Selalu berharap milik orang lain. Ini jangankan kawan biasa. Keluarga kita pun banyak yang kita hindari karena kayak gini, betul itu. Banyak yang hindari yang punya rezeki kaya, yang untung keluarganya seperti itu. Akhirnya menghindar. Dan yang anehnya, mereka yang minta-minta nggak pernah merasa salah. Si pelit banget, padahal punya banyak. Nggak ada hadirin. Kalimat seperti itu tuh nggak boleh. Ini kita nih punya keluarga kita sukses. Dia bekerja, dia berusaha, sukses berhasil jadi kaya. Terus kita minta, kita sadarkan sama dia. Malu ada di Allah. Satu, kita punya Tuhan Allah untuk sadar. Dua, kita malu sama dia. Apalagi nanti ketika dia nggak ngasih, langsung kita jelek-jelekin. Sekarang pertanyaannya, apa hak kita di hartanya dia? Nggak ada haknya. Oh, tapi kan dia saudara saya, paman, adik, kakak. Adik kakak itu nggak ada haknya. Yang ada hak itu satu, istri, karena dia dapat nafkah wajib dari suami. Itu yang ada hak. Ini biar kita paham ya, agar kita menuntut sama orang lain. Orang yang punya hak di harta seseorang, ini ada orang dia punya hak, yang punya hak atas hartanya dia siapa? Satu, istri dia. Dua, anak-anaknya dia. Tiga, orang tuanya dia atau kakek yang dia rawat. Jadi nafkah yang wajib itu dari pernikahan, anak dan hubungan atas. Selain itu gimana? Tidak ada hak. Dalam arti hak wajib. Kalau nggak ada kewajiban berarti kita nggak punya hak menuntut, apalagi menjelek-jelekkan. Nah itu hak dari segi hak rutin. Nah nanti ada lagi hakul Islam. Apa itu? Tetangga, kerabat yang kena musibah. Atau nanti ada hak tamu, kita mampir ke rumahnya, disuguhin makanan, itu seikhlasnya. Kalau hak minta duit, ya kita ngutang sama yang kaya, keluarga kita, kakak kita, adik kita, paman kita, kakak 2 kali. Kadang-kadang sekarang kalau ada yang kaya, keluarga 10-20 kali kan diakui. Itu keluarga ulun itu. Kenapa sih dia kaya? Apa keluarga rumahnya? Ketemu di Nabi Adam. Coba yang miskin karena diakuin jadi saudara. Kita akuin jadi saudara cuma karena mau minta, mau ini. Itu nggak ada hak di dunia. Kita mau utang sama orang ada. Bahkan kadang-kadang ada orang kerja serius jadi kaya berhasil, walaupun nggak kaya punya duit. Kadang-kadang malah yang lebih kesian lagi yang nggak kaya, cuma menyimpan. Dia nabung capek-capek nyimpan duit, kita yang menghabiskan. Karena utang, alasannya belum kena musibah. Dia yang rajin nyimpan duit, kita alasan saya kena musibah minjem, tapi nggak mau bayar. Terus kapan kita nabung? Kan gitu kan? Dia yang hari-hari rela makan seadanya, dia rela kerja capek, kita santai-santai. Dia nabung buat darurat, buat keadaan darurat. Daruratnya kita yang pakai. Jahat nggak kayak gini kita? Ini nasihat buat kita ya, bukan buat orang lain ya. Kadang-kadang ada orang nabung buat kepentingannya dia. Nabung itu nggak dosa di Islam. Nabung itu nggak jelek. Ini sekarang kita bahas orang lain tentang masalah cintanya dia kepada Allah. Kitanya, kita kepada dia. Orang tuh nabung itu serah mereka. Dia mau nyimpen duit itu serah mereka. Kadang mereka punya pikiran beda-beda. Nabung buat anaknya nanti kalau dewasa. Tiba-tiba kita punya hajat, harus kita yang pakai duit. Ya, ini. Pertanyaannya kenapa kita nggak nabung? Kenapa kita nggak makan seadanya? Susah, belum pas-pasan gaji, kurang makan kita. Kalau kita pengen punya dana darurat, kurang makan 3 kali sehari, kurangnya jadi 2 kali sehari. Hidup kok. Kurangin handphone bagus, kurangin pulsa,
sifat kayak gini boleh. Jadi ini sifat kayak gini pasti sifatnya dibenci manusia. Dia nggak pernah ngurus keuangannya dia, nggak pernah ngurus hartanya dia, tapi melirik harta orang lain. Dia kalau harta mati dipakai dia misalkan koya-koya. Kadang-kadang orang dari zaman itu yang diulangi sama yang utang lebih koya-koya yang utang. Betul. Lain ya, ada mungkin keluarga orang kita tetangga kan. Dia hidupnya seadanya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, uang nggak cukup, nah itu haknya mereka. Ingat-ingat kaidahnya tadi ya. Siapa yang punya hak? Orang tua, istri, tetangga, tamu, dan di hadis Rasulullah SAW menjelaskan amina minasyahid, selamat dari sifat kikir man akhrajaz zakat, keluarkan zakat, wa aqrad dhaifa, memuliakan tamu, menjamu tamu. Yang ketiga, wa aqafil naibah, memberi saat ada musibah. Dan kalau orang kerjakan itu udah gak ada baiknya dia. Tiga ini hadis Rasulullah. Orang mengerjakan tiga hal ini, dia ngeluarin zakat, dia menghormati tamu, kemudian dia memberi saat ada musibah, dan dia bukan menakutkan. Dan kita nggak boleh meminta lebih dari itu. Ya, maksudnya nggak boleh meminta lebih itu tidak ada hak di dia. Kita nggak ada hak lagi. Walaupun urusannya misal sekalipun buat acara keagamaan, dia nggak ngasih nggak ada masalah. Nggak boleh kita bilang dia pelit. Datangin orang kaya, dia udah zakat. Dia sudah menghormati itu. Ada musibah dia baik. Kita datang, Pak, kita sumbangan uang buat COVID, kita sumbangan uang buat acara. Mohon maaf lah, nggak bisa bantu jadi. Apa yang kita lakukan? Pulang dia selesai. Jangan pulang menghujat. Si itu duit banyak, padahal kadang-kadang nyumbang COVID. Apakah ada cinta sama Rasulullah? Hati-hati, jangan pakai nama-nama Rasulullah. Dia cinta sama Rasulullah, nggak harus menyumbang maulid. Dia bangun qiyamul lail, dia sholat, dia ngaji. Urusannya dia. Kita yang ngomong kayak gini pakai nama Rasulullah, padahal kita ngeliwai di belakang dosa kita berkali-kali lipat. Kita mencaci orang bawa nama Nabi, ini bahaya. Padahal kita sendiri mungkin belum tentu cinta sama Nabi. Nah, ini hal kayak gini hati-hati. Jangan tomak pokoknya, intinya ringkasnya. Kalau tidak ada hak, itu kita jangan menuntut. Bahkan ada hak sekalipun, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan ada hak, itu jangan berlebihan. Hak itu terbatas. Kalau lebih dari haknya kita nuntut, kita pun bukan jelek. Bahkan Imam Ghazali pernah mengatakan kehancuran seseorang di akhir zaman di tangan keluarganya. Kehancuran orang di akhir zaman di tangan keluarganya. Siapa keluarganya? Istri dan ibunya. Lebih spesifik ya, yang disebutkan ibunya, istri dan ibunya. Kenapa kehancuran laki-laki di akhir zaman pada istri dan atau istri dan ibunya? Kata beliau, ya ibu dan ibu malah mereka meminta dari laki-laki tersebut yang tidak mereka mampu, yang tidak suami mampu. Suami kemampuannya bagaimana, istri minta ini, minta itu, ibunya menuntut ini. Hasilnya apa? Yaitu hubungan dia masuki seluruh lubang. Artinya si laki-laki akhir tadi karena permintaan banyak, dia nggak mampu, dia cari-cari jalan sekenanya. Hasilnya apa? Terjerumus di yang haram. Itu lihat tadi, keluarga aja yang berhak pada orang tua dan istri, berhak sama diskusi dengan menuntut. Apalagi yang kayak kita biasanya kalau jalan sama kawan, jangan nuntut berlebihan. Tahu kawan gajian, biasa aja, kalau usah dekat-dekat kita ditraktir gitu. Kadang ada orang kayak gini sifatnya, maunya ditraktir. Ini kan kalau dia ulang tahun kita minta traktir sama dia, kan ulang tahun traktir dulu. Ulun ulang tahun kita juga mungkin, ulun ulang tahun traktir dulu. Jadi dia mintanya giliran kawannya ulang tahun dia minta ditraktir, dia ulang tahun dia minta ditraktir juga. Terus kapan dia mau membayar kawan? Bagus hidup masing-masing urusan hidup. Paling bagus. Saya punya kawan
adat negaranya dia. Itu nggak ada. Kita bayarin orang lain aja. Jadi kita jalan-jalan ke warung. Warung yuk. Sama saya ajak ke warung waktu itu. Jalan sore-sore kita makan minum aja, ngopi mau ngeteh. Kita warung teh. Pas pesan saya bayar. Saya bayarin kaget dia, bingung. Kamu bayar saya? Kalau mau saya ngajak ke sini. Enggak, saya nggak mau bayar. Jangan, itu duit kamu, jangan dipakai buat saya. Ngotot mau dibayarin. Tetap saya bilang sudah selesai dibayar, nanti kapan-kapan nggak mau. Ternyata ngobrol sama dia. Jadi dia tuh punya kawan juga, kawan akrab sama dia. Udah kayak saudara. Satu kamar juga sama saya. Kalau ke warung berduaan, masing-masing bayar sendiri. Entah dia yang ngajak atau kawannya yang ngajak. Kenapa? Ini duit saya, ini makanan saya, tanggung jawab saya. Itu makanan kamu, tanggung jawab kamu. Di satu sisi kan kalau kita bilangnya pemalas berapa, kan gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia, kita yang ngajak, kita yang bayarin. Iya enggak? Kalau diajak, nggak bawa duit. Kalau kita diajak malah orang. Nah itu kan, berarti kita harus siap bawa. Nanti kita pesan sendiri makanan kita. Tapi kalau kita nggak siap uang, nggak siap nggak bisa bayar, nggak usah ikut. Adatnya mereka begitu. Ini bukan pelit ya, adat kebiasaan kayak gitu. Di satu sisi disiplin, di satu sisi disiplin. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kayak kita yang meraktir nggak ada masalah, itu bagus, karena kita berkorban. Tapi yang ditraktirnya nggak bagus. Kenapa? Berharap terus. Kita tuh dulu dipondokan ya kayak gitu. Sampai juga sama, sampai dia juga biar-biar gitu. Ada anak, ada orang yang gawiannya, hobinya nunggu ditraktir terus. Setiap ke warung minumnya ditraktir ya. Ada anak yang kerjanya traktir, ada yang masing-masing. Sebetulnya di antara daripada yang minta ditraktir, lebih afdal yang masing-masing. Jadi dia tuh mikir, bahkan ada kakak adik, saya punya kawan tuh dari negara ini, kakak adik. Gak ada yang namanya kakak adik, ayo kita ke warung bareng-bareng. Dibayarin tidak? Kakak adik bayar bareng. Kita waktu bikin acara masak-masak. Kakaknya urunan, adiknya juga bayar urunan. Bukan ditalangin kakaknya tapi bayar dari dia. Kenapa? Mereka yang terperinci. Nah, dalam di sini ya saya nggak membahas mentraktir pembelinya. Mereka nggak mau minta, walaupun diajak, nggak mau dibayarin. Kenapa? Karena mereka tahu kita menurut saya. Itu salah satu hal kita. Yang kita contohnya bukan tidak mentraktirnya, tapi nggak mau ditraktirnya kita contoh. Itu begitu. Ada urusan apa kalau kita kan justru makan bareng ke warung, lirik-lirikan, sampai mengeluarkan dompet juga. Kalau kita begitu itu nggak bagus. Sampai juga bakal ngerasain sama kawan yang kerjanya misalnya dibayarin terus lama-lama. Tapi harusnya kita sesekali memberi. Bahkan orang kaya sekali pun sesekali kita beri. Gue mesti duit kaya benar dulu, kalau masih duit nggak ada artinya. Beri dengan yang lain, undang kemudian suruh bawakan makanan, bikinkan makanan atau rumahnya dia. Ini harus ada pemberian dari kita agar kita nggak selalu memberi sama dia. Itu caranya orang soleh seperti itu. Seandainya ada kawan kita memberi membantu kita sekalipun, kita tetap disuruh balas semampu kita. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW, dari sini Aisyah radhiyallahu anha, seandainya betul-betul dia tidak bisa membalas pemberian orang lain, minimal balas dengan baik, minimal dibalas dengan doa sampai seperti itu. Pokoknya kita disuruh bergerak membalas. Nah itu hadirin pendidikan dari cerita Muhammad SAW. Zuhudlah pada milik manusia, maka kita akan dicintai manusia. Akhirnya kita perlu mengingat-ingat diri kita, manusia itu teman-teman kita, sahabat kita, tidak punya kewajiban apapun kepada kita. Orang tua yang punya anak cuma anak dari orang tua, nafkah wajib, tidak macam-macam. Istri dari suami,
entah pangkat, entah uang. Kalau dia bisa begitu, semua orang bakal sayang sama dia. Karena mereka ketemu kita tuh nggak terancam kan. Manusia itu paling takut sama sesuatu yang menghabiskan sumber dayanya. Kita tuh paling takut sama sesuatu yang menghabiskan sumber daya kita, entah uang, entah pangkat, dan sebagainya. Jadi kalau mereka dekat kepada kita, mau ngambil itu, semua terancam. Semua terancam, betul. Ada orang kaya tutup pintu nggak membukakan orang. Sebetulnya biasanya bukan karena kesalahan orang kayanya. Dulu waktu masih kecil-kecil kita sering mendengarkan omongan-omongan kayak gini. Orang kaya itu orang yang pelit, kalau datangin jarang buka pintu, kan begitu ya? Ternyata setelah kita baca hadis, kita koreksi, penyebabnya belum selalu dari belum tentu dari orang kaya, tapi dari kita yang omak dengan hartanya. Maka mereka tutup pintu. Kita harus koreksi diri. Kenapa? Mereka terasa terancam sumber dayanya. Pokoknya ingat-ingat jiwa ini. Kalau dia ingin aman, ingin dekat sama semua orang, jangan sampai mengancam sumber daya manusia. Apapun itu, harta, tahta. Kecuali satu. Nah ini keistimewaan, lepas dari semua. Ada orang yang sumber dayanya kita ambil, kita minta, dia senang, dia bahagia, dan dia nggak akan merasa kekurangan. Apa itu? Kalau sumber dayanya adalah ilmu. Ulama, dia punya ilmu. Ini satu-satunya ilmu yang mudah dibagi-bagikan. Bahkan senang kalau ada orang yang meminta. Kadang-kadang ustaz dulu mau nanya ilmu, wah semangat. Dan ketika dibagikan nggak berkurang soalnya, malah bertambah. Biar boleh minta kan yang tanpa batas. Kalau terus banyak-banyak minta apa itu? Minta ilmu. Selain itu jangan kayak minta-minta jangan mengambil sumber. Nanti juga di depan akan ada babnya khusus ya tentang bab meminta-minta. Cuman ini kita diajarkan di hati kita. Jangan berharap, jangan omak akan milik orang lain. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, "Ma asaban nasu min dunia," tentang yang didapati orang-orang sekarang dari dunia. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bercerita ngomong tentang orang-orang yang dapat dari dunia menghasilkan dunia. Memang zaman Sayyidina Abu Bakar sudah mulai membaik. Zaman Rasulullah pun setelah Fathul Makkah sudah mulai membaik. Zaman Rasulullah setelah Fathul Makkah sudah mulai membaik. Zaman Sayyidina Abu Bakar sempat goyang sedikit saat matinya Rasulullah SAW, meninggalnya Muhammad SAW, tapi mulai membaik sedikit. Lalu di zaman Sayyidina Umar, Islam sudah dalam kejayaan. Itu permulaan jaya-jayanya Islam di zaman Sayyidina Umar. Kemenangan di sana di sini, pangkat mulai banyak, harta mulai melimpah, dibukanya Roma, dibukanya negara-negara besar, dikalahkan oleh Islam, dikuasai. Harta mulai banyak. Akhirnya orang-orang mulai dapat dunia, mulai kaya, ada pemimpin di sini, pemimpin di sini. Beliau melakukan hal itu Rasulullah saat melihat keadaan manusia yang mulai bertambah kaya, dunianya tambah banyak. Beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillu al-yawma yalzawi ma yajidu min ad-daqal ma yalqahu." Muhammad itu beristirahat siang hari. Siang hari melipat perutnya kelaparan, melihat perutnya kelaparan karena tidak memiliki makanan yang buat isi. Walaupun makanannya dapat, mayat dapat, mendapati dapat itu kurma, dapat itu kurma yang jelek, kurma yang murah itu sudah disediakan aja. Oh, zaman sekarang malah kadang-kadang di Madinah, kurban dakwah itu dikasih ke kota, sudah dibuat makan itu. Karena jeleknya kurban tersebut. Rasulullah
buat dakal saja, punya dakal saja kan? Dakal buat isi perutnya aja. Itu Sayyidina Umar ingat ketika kalian sekarang yang sedang banyak harta, kalian yang sudah sukses mencapai ingat Nabi Muhammad dulu siang hari lapar. Nabi Muhammad dulu robat kurma yang biasa saja, yang murah, yang jelek saja, buat isi perutnya saja. Dan Nabi tidak pernah minta. Nabi tidak pernah minta harta. Nabi juga kalau mau menyimpan banyak sekali sebenarnya. Tapi bayangkan punya rampasan perang. Hari itu juga habis. Padahal ratusan kilo emas kadang-kadang. Pernah sampai ratusan kilo emas kadang rampasan perang. Jadi ya. Tapi nanti apa yang buat beliau? Nyimpan enggak? Dibagikan enggak? Itulah didikan yang Rasulullah SAW zuhud. Dan hasilnya apa? Zuhudlah para sahabat. Zuhudlah para sahabat. Bahkan di masa-masa jaya mereka, sahabat itu kan ada masa kayanya. Setelah Sayyidina Umar tadi, Sayyidina kaya, mereka zuhud. Kenapa? Pimpinan yang mereka lihat betul-betul zuhud. Mulai zaman berubah. Kalau kita bayangkan sahabat Nabi Muhammad zuhudnya bukan main, kelihatan nyata tentang mereka. Mulai Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar yang zuhud meninggal, Sayyidina Umar yang benar-benar zuhud walaupun beliau saat itu Amirul Mukminin, amir-amirnya beliau banyak yang mampu yang kaya, beliau ya seadanya zuhud. Mulai anak-anak lagi hidup di keadaan abahnya mulai berduit. Kan begitu saja, mulai punya kenyamanan, makan sudah macam-macam. Kalau dulu bisa menjadi Rasulullah jangan macam-macam. Satu piring itu belum tentu ada lauknya, belum tentu ada lauknya. Bahkan ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan dan Husain saat sudah mulai dewasa minta kepada seseorang yang pernah masak kepada Rasulullah. Dia ngomong, aku bikinkan makanan yang Rasulullah suka. Kata beliau, kalau aku bikin sekarang kalian tidak suka makannya. Makanannya tidak enak. Kalian tidak ada makanannya. Betul ini, sampai sekarang ini begitu. Orang yang terdidik hidup di masa-masa susah, dia lebih gampang lulus. Mungkin bapak yang mau dia 50 tahun dulu waktu masih awal-awal Indonesia merdeka, kakek kita biasanya ini susah. Dikelilingi dengan tidak ada dunia. Mereka lebih bagus biasanya. Kalau kita dididik agama, tapi saat kita hidup mulai kenyamanan di mana-mana, dia tenang sekarang. Makan aja pilih-pilih banget. Kalau kita dikasih apa aja makan. Tapi kita sekarang juga sudah, karena sekarang lebih enak lagi kan. Dulu anak-anak, dulu masih kecil, dulu di keturunan kita kalau mau beli Kentucky, yang fried chicken itu tunggu setahun sekali. Kalau sekarang di pinggir-pinggir jalan bergerobak aja udah jualan Kentucky kan. Dibuat jajan anak-anak. Sekolah bisa jadi mereka. Hasilnya apa? Gelimang harta ini berbahaya. Karena itu saya dulu tadi. Dan betul ya. Setelah tabi'in coba Islam. Karena cinta dunia mulai berubah. Akhirnya jadi kekuasaan, perebutan kekuasaan. Makanya zaman Sayyidina Utsman sudah mulai itu ada iri-irian harta. Zaman Sayyidina Ali pecah jadi perang. Salah satu penyebabnya dunia. Cuma beralasan saja mencari keadilan, padahal dunia. Terus setelah itu jadi apa? Jadi kerajaan-kerajaan. Seperti yang disebutkan Nabi sebelumnya. Penyebab utamanya apa? Saat ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kebanyakan sahabat yang zuhud masih hidup dan memimpin, aman. Gantilah sahabat-sahabat yang zuhud tadi meninggal, diganti pemimpin penerusnya yang tidak zuhud. Kalau sahabat kan tumbuhnya sama Nabi dalam keadaan zuhud. Penggantinya sahabat nggak semuanya begitu. Tumbuhnya mereka ada yang dari kecil udah enak-enakan, sudah bergelimang dunia. Mulai itu loh penyakit. Karena itu kita perlu mendidik anak kita sendiri agar jangan cinta dunia. Walaupun mungkin kita kasih makan yang wajar. Imam Ghazali ngajarin kita, dia punya anak, kasih makan yang enak, tapi jangan sering. Biasakan anak itu makan gak nyaman. Itu didikan Imam Ghazali.
biasa. Jadi kita perlu baju, kasur, kalau tidur misalnya, pakaian, makanan, semuanya kita kasih tapi yang biasa. Jangan sampai ada yang berlebihan. Sesekali dikasih yang enak, itu betul-betul. Biar dia nggak terlalu merasa susah dan biar dia tidak terlalu bergelimang mewah. Itu didikan ilmu tadi. Kenapa kalau kita perlu sesekali dinyamankan, sesekali disusah, atau sesering-seringnya susah, sesekali dinyamankan, bukan tiap hari dibikin nyaman. Kata yang Ghazali orang yang selalu memberikan kenyamanan sama anak, makanan enak, pakaian enak, kasur enak. Pada hakikatnya saya nggak sayang dari segi apa? Satu, dia menumbuhkan anak pian di zona nyaman. Akhirnya anaknya tidak ada semacam bergerak. Iya, kalau pian hidupnya panjang. Coba bayangkan kita meninggal, anak kita kecil atau anak kita baru dewasa, belum bisa bekerja, belum bisa cari uang. Kita meninggal dunia. Kalau anak kita masih kecil, sekarang dia nggak ada servis lagi, kira-kira susah. Atau ketika dia dewasa, dia keluar dari rumah, dia nggak mampu cari harta seperti dia. Akhirnya dia cari hartanya pas-pasan. Susah hidupnya. Tapi kalau kita wajar, tidak nyusahin, tidak bikin susah betul, nah, tapi kita juga nggak bikin mewah betul. Sesekali, ayo makan seadanya. Jadi kayak gitu, anak insya Allah bisa. Makanya dulu orang-orang mulai dulu namanya di Pondok. Padahal dia bisa menjaga anaknya di rumah. Biar anak itu tahu baiknya pondokan gimana. Pondokan zaman dulu begitu. Dan pondokan sampai sekarang sih masih maunya apa susah ya. Kebanyakan sekarang enak. Malah pondokan zaman sekarang makannya nyaman-nyaman. Dulu kadang-kadang makan kan enak. Kadang-kadang makan tuh gak enak terus. Enak itu seminggu sekali. Kalau ada undangan keluar. Zaman dulu tuh kalau udah santri di pondokan ada undangan semangat. Kenapa? Makan nyaman. Dapat telur, dapat ayam. Kalau sekarang itu pondokan tiap hari telur, tiap hari ada ayamnya. Kenapa kok seperti ini? Itu dia lah. Harta kita sudah berlebihan. Tapi kita tetap tak punya miskin, punya susah. Kenapa? Karena tidak disuruh. Itu didikan kita ya dari Sayyidina Umar pada para sahabat. Hadis selanjutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kulu. Meninggalkan Muhammad dan ilmu di rumah tidak ada sesuatu yang pantas dimakan tukabidin oleh orang yang punya hati. Artinya tidak ada sesuatu yang pantas dimakan manusia. Illa syatru syairin fi rafin, kecuali syatru separuh dari mungkin setengah kilo atau setengah stok biasanya. Fi rafin itu wadah dari kayu yang tidak perlu dibelah yang aku miliki. Fakal tu minhu hatta tala lainnya. Aku ambil dari situ sampai tidak lama. Kasih barokah, ya berkah oleh Allah. Fakir dulu, lalu aku timbang. Fafarillah. Fakir dulu, fafarnya. Aku timbang barulah habis. Jadi warisan Nabi Muhammad Siti Aisyah di rumah itu gandum. Ya sekitar setengah stok syakar, nggak penuh di wadah kayu. Wadah kayu di situ ada gandum. Siti Aisyah ambil di situ makan. Makanya itu aja gandum itu. Tapi subhanallah nggak habis-habis. Nah, di sini pertama kesulitannya Rasulullah dan Siti Aisyah cuma ada gandum aja gitu. Tapi di sini juga ada keberkahan. Jadi gandum tersebut diambil nggak habis-habis. Akaltu minhu hatta tala alayya, sampai lama bagi Sayyidina Aisyah, ada habis-habis itu kan. Akhirnya beliau bosan dan makan gandum terus berbulan-bulan lama. Akhirnya ditimbanglah dari luarnya diukur sampai berapa lama lagi ya.
Setelah ditimbang habis. Setelah ditimbang kan? Itu contoh kita membahas keajaibannya. Makanannya awet. Memang sering kali kayak gini. Bukan Siti Aisyah tadi ya. Sahabat dikasih sesuatu sama Rasulullah, diambil, kada pakai ditimbang, diambil terus kada bisa sekali ditimbang habis. Makanya kita dulu kan ada orang-orang soleh ngomong harus dihitung ya, harus dihitung. Gak apa-apa memang betul. Kalau buat pribadi dia, kalau mau ngasih orang hitung, agak kurang jumlahnya. Kalau haknya orang dihitung. Tapi kalau buat simpan kita di rumah harus dihitung. Kumpulkan aja, ambil aja. Biasanya ada berkah. Asal halal tidak menggunakan cara yang baik. Terlepas dari kalimat itu dari keajaiban ini, ketika Rasulullah meninggal, yang beliau tinggalkan adalah tidak ada yang lain. Sedikit lah harus ada rumah ada, cuma